Demi membela warga Palestina, pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan serangan rutin ke Israel, yakni minimal 40 roket ditembakkan ke wilayah kekuasaan Israel di Israel Utara. Imbas serangan tersebut, situasi di Israel Utara mencekam dan kebakaran terjadi di mana-mana. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 7 September 2024, hal itu telah diakui oleh Badan Keamanan Israel Shin Bet. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Agustus lalu, tingkat serangan roket yang diluncurkan Hizbullah meningkat, bahkan menjadi serangan tertinggi sepanjang sejarah di utara. Dalam satu bulan, setidaknya Hizbullah meluncurkan 1.307 roket ke front utara dengan rata-rata serangan per hari lebih dari 40 roket. Sejumlah serangan Hizbullah itu pun diklaim berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sejumlah roket juga menghantam lokasi militer dan mengakibatkan kebakaran di sejumlah titik di utara. Namun sayangnya, Shin Bet tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam satu bulan serangan rutin Hizbullah tersebut. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel tampaknya semakin melemah. Dalam 24 jam terakhir, Iron Dome Israel itu gagal menangkis 6 serangan pasukan Hizbullah secara berturut-turut. Akibatnya, roket yang ditembakkan Hizbullah jatuh di pemukiman Zionis dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 7 September 2024, kegagalan Zionis dalam menangkis rentetan serangan itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pada Jumat kemarin, pasukannya telah melakukan 6 operasi mematikan ke posisi Israel. Serangan pertama pada pukul 9.30 pagi, Hizbullah meluncurkan drone berpeledak ke Ma'ayan Baruch. Pukul 12.15, Hizbullah melanjutkan serangannya ke bangunan-bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Metula dengan senjata yang sesuai. Di waktu yang hampir bersamaan, Hizbullah juga menyerang peralatan pengintai di situs militer Metula hingga mengakibatkan kerusakan signifikan. Kemudian pukul 12.25, Hizbullah meluncurkan roket ke Barak Zibdin dan pangkalan Roisat Al-Karan. Hizbullah juga menargetkan posisi pasukan Israel di dekat pemukiman Abirim dengan menggunakan drone satu arah. Serangan terakhir diluncurkan Hizbullah sekira pukul 15.55 dengan menargetkan rumah yang dihuni kumpulan IDF di Metula. Hizbullah mengklaim rentetan serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Jutaan warga Yaman turun ke jalan pada Jumat 6 September 2024 kemarin. Mereka membela warga Palestina dengan menyerukan kebebasan sembari mengibarkan bendera Palestina. Dilansir dari Al-Mayadin, penyelenggara demo di Yaman itu mengatakan bahwa demo diikuti warga dari berbagai wilayah, termasuk ibu kota Yaman Sana dan 14 provinsi lainnya. Pasalnya mereka berkumpul untuk menegaskan dukungannya terhadap rakyat Muslim Palestina yang diserang Israel sejak bulan Oktober 2023 silam. Dalam demo tersebut, jutaan warga Yaman juga mengapresiasi angkatan bersenjata Houthi yang telah melumpuhkan wilayah laut untuk kapal-kapal terafiliasi Israel. Diketahui sebelumnya, jutaan warga Yaman ini turun ke jalan seusai pemimpin Houthi, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi memberikan seruan kepada warga untuk ambil bagian dalam serangan ke Israel. Diketahui aksi jutaan warga Yaman turun ke jalan demi membela Palestina ini bukan pertama kalinya dilakukan. Beberapa bulan yang lalu, jutaan warga juga melakukan aksi yang sama. Bahkan saat itu jutaan warga juga membawa senapan Kalashnikov dalam aksinya. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF menyiksa warga Palestina yang ditahan di salah satu penjara Israel bocor dan beredar di media sosial. IDF mengikat tangan puluhan tahanan Palestina itu dan memaksa warga Palestina untuk berbaring tertelungkup di tanah. Sementara di belakang punggungnya, seorang tentara bergerak dengan membawa seekor anjingnya untuk meneror, mengintimidasi, dan menganiaya para tahanan. Dalam video yang beredar, terlihat mayoritas tahanan itu berusia muda. Namun mereka tak berdaya untuk melawan puluhan tentara dan anjingnya itu.
Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 7 September 2024, penyiksaan itu diduga terjadi di penjara Megiddo milik pendudukan Israel di Palestina yang diduduki. Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengecam dengan keras tindakan Zionis tersebut. Menurut Hamas, tindakan IDF itu merupakan bentuk kebencian dan sadisme. Hamas juga mengatakan bahwa tindakan IDF itu merupakan bagian dari perlakuan brutal Israel terhadap tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Oleh karena itu, Hamas mendesak badan-badan internasional untuk segera mengambil tindakan agar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Zionis itu segera dihentikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video pasukan pertahanan Israel atau IDF menyiksa warga Palestina yang ditahan di salah satu penjara Israel bocor dan beredar di media sosial. IDF mengikat tangan puluhan tahanan Palestina itu dan memaksa warga Palestina untuk berbaring tertelungkup di tanah. Sementara di belakang punggungnya, seorang tentara bergerak dengan membawa seekor anjingnya untuk meneror, mengintimidasi, dan menganiaya para tahanan. Dalam video yang beredar, terlihat mayoritas tahanan itu berusia muda. Namun mereka tak berdaya untuk melawan puluhan tentara dan anjingnya itu. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 7 September 2024, penyiksaan itu diduga terjadi di penjara Megiddo milik pendudukan Israel di Palestina yang diduduki. Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengecam dengan keras tindakan Zionis tersebut. Menurut Hamas, tindakan IDF itu merupakan bentuk kebencian dan sadisme. Hamas juga mengatakan bahwa tindakan IDF itu merupakan bagian dari perlakuan brutal Israel terhadap tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Oleh karena itu, Hamas mendesak badan-badan internasional untuk segera mengambil tindakan agar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Zionis itu segera dihentikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.